Maka kalau orang yang serba menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada dia, itu menunjukkan tentang kebodohan dirinya. Datang kepada kita ngobrol-ngobrol, nanya kepada kita tentang tahlilan, kita tahu dia nggak suka dengan tahlilan, jangan dijawab. Al jawabu huwa sukutuhu. Jawaban untuk orang yang seperti itu adalah sukut, diam. Hikam ke-68. Kalau di situ 69 kali ya. 70 ya. Kalau di kitab ini 68. Saya bacakan hikmahnya, hikmah ke-68 atau nomor 70. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma yus'al wa mu'abbiran an kulli ma syahida wa zakiran kulla ma alima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Nah, artinya man ra'aitahu, siapa saja yang engkau lihat mujiban selalu menjawab an kulli ma yus'al, pertanyaan yang disampaikan kepadanya, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan selalu menceritakan segala sesuatu yang ia saksikan dengan mata batin, selalu menceritakan apa yang dia lihat. Ntar saya jelaskan, dilihat ini bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata batin. Wa zakiron kullama alima, dan selalu menyebut atau menjelaskan segala apa yang dia ketahui. Fastadilla bidzalika, maka yang demikian itu jadikanlah dalil ala wujudi jalihi, atas kebodohan orang itu. Singkatnya mah, hikam ini menjelaskan tentang ciri-ciri orang bodoh. Ada 3. Sebelum kita masuk kepada orang-orang bodoh, kita kenal dulu orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan atau orang yang berilmu itu ada 3. Al-alimu salah satu aksamin. Ada 3 macam, 3 bagian orang alim atau orang yang berpengetahuan. 1, kasirul ilmi an qalilin, banyak tahu tentang sedikit. Yang kedua, qalilul ilmi an kasirin, tahu sedikit tentang banyak. Yang ketiga, tahu banyak tentang banyak, tahu banyak tentang sedikit. Banyak pengetahuan, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu. Tahu secara mendalam, banyak dia ketahui tentang itu, tapi an qalilin, tentang sedikit. Contohnya dokter spesialis, ada dokter spesialis jantung. Dia tahu tentang perjantungan, segala hal penyakit yang berhubungan dengan jantung dia kuasai semua. Tapi banyaknya pengetahuan yang dimiliki itu an qalilin, tentang jantung doang. Banyak tahu tentang sedikit. Banyak tahu tentang sedikit. Dokter spesialis, dia lebih mendalam lagi pengetahuannya tentang
spesialisnya. Kalau spesialis anak tahu penyakit-penyakit dan bagaimana merawat yang berhubungan dengan anak. Banyak tahu tentang sedikit dokter spesialis jantung. Dia banyak apa saja yang berhubungan dengan jantung dia kuasai, tapi cuma tentang jantung doang, tidak tentang yang lainnya. Itu banyak tahu tentang sedikit. Dokter spesialis ahli saraf, dia penguasaannya luas, tahu mendalam tentang saraf. Apapun macam dan jumlah saraf yang ada dalam tubuh ini dia tahu. Tapi banyaknya pengetahuan dia itu hanya tentang saraf doang. Tahu banyak tentang sedikit. Yang kedua, tahu sedikit tentang banyak. Contohnya dokter umum. Dokter umum itu tahu sedikit tentang banyak. Penyakit jantung dia tahu, tapi sedikit, nggak menguasai seperti ahli jantung. Tentang saraf, ada orang sakit jantung dia layani kasih obat jantung. Ada orang saraf kejepit dia kasih obat untuk menghilangkan nyeri. Semua bidang dia layani, dia tahu, tapi tahunya sedikit. Beda dengan ahli jantung, ahli saraf, dengan dokter umum. Dokter umum akan umum, penyakit apapun dia layani dia tahu, tapi tahunya itu nggak banyak, sedikit. Itu tahu sedikit tentang banyak. Sedikit yang dia tahu, tapi tentang banyak hal gitu. Kalau tahu banyak tentang sedikit, banyak pengetahuannya, tapi tentang satu masalah. Nah, yang ketiga, tahu banyak tentang banyak. Menguasai semua ilmu, pengetahuan yang mendalam, tapi terhadap segala hal. Ini enggak mungkin. Orang yang banyak tahu atau tahu banyak tentang banyak, ini enggak mungkin dimiliki oleh selain Allah. Kecuali Allah saja yang ilmunya itu melingkupi segala yang ada. Manusia bagaimanapun dia banyaknya pengetahuan nggak bisa melingkupi segala yang ada di muka bumi ini. Maka tipe yang ketiga ini tahu banyak tentang banyak itu tidak ada dan tidak dimiliki oleh manusia. Dan itu adalah Allah saja. Dan ilmu yang dimiliki oleh manusia, baik itu tahu banyak tentang sedikit atau tahu sedikit tentang banyak, kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu tidak diberi ilmu oleh Allah illa qalila, kecuali sedikit. Jadi ilmu yang ada pada manusia terbatas. Profesor, doktor, pengetahuannya itu luas dalam hal sedikit dia. Tidak semua pengetahuan dia tahu. Yang namanya doktor itu tidak semua dia pengetahuan, tapi dia tahu mendalam dalam satu sisi, dalam satu hal, dan lebih mengerucut lagi. Ada kalau sarjana pertanian. Skripsinya itu dia berbicara penelitian tentang udang, tentang kumisnya, tentang kakinya, tentang tingkah lakunya, dia teliti. Dia semua tingkah laku udang dia teliti. Akan lebih lagi spesialis, ada orang untuk dipromosikan doktor dari pertanian, bagian perikanan. Dia hanya meneliti kumis udang. Kalau tadi makan kakinya, tingkah laku, dia lebih spesifik lagi, hanya kumis udang yang dia teliti. Dia gali semua apa yang terjadi dan ada di rahasia kumis udang itu. Dia bisa mempertanggungjawabkan teman-temannya itu bergelar di dokter. Pengetahuan tahu banyak, tapi tentang sedikit, cuma kumis udang doang. Dia nggak tahu tentang kakinya, tentang dagingnya dan lain-lainnya. Kalau tadi untuk S1 sarjana, dia meneliti semua, tahu banyak tentang sedikit.
tahu sedikit tentang banyak. Hanya sedikit-sedikit dia tahu, tapi semua yang ada di komponen udang itu dia pelajari semua. Nah, ini kaitannya kenapa saya berbicara itu. Nah, sekarang kalau orang bodoh itu kayak bagaimana? Orang pintar itu punya ciri-ciri orang pintar secara psikologi ini. Satu, yang namanya orang pintar itu fakir qobla an ta'zim. Dia selalu berpikir, selalu menganalisa sebelum dia berbicara. Dia kalau ngomong itu dia pikir dulu, dengan siapa saya ngomong, apakah omongan saya ini sesuai enggak dengan kekuatan akal dia berpikir, apakah pembicaraan saya ini akan menyinggung perasaan apa tidak. Itu orang cerdas itu, orang pintar itu, sebelum dia bertindak dan sebelum dia berpikir, selalu dia menganalisa apa yang dia omongin, dipikir-pikir dulu. Nah, kalau orang yang tidak lagi berpikir, langsung mau bicara, yang penting bicara, itu bagian tanda daripada orang bodoh. Jadi orang pintar itu, orang cerdas itu, fakir qobla an ta'zim, dia selalu berpikir, selalu menganalisa apa yang akan dia lakukan, selalu berpikir dan menganalisa apa yang akan dia katakan. Enggak asal berkata, tapi dia pikir dulu baik buruknya. Saya bicara ini berguna atau enggak, bermanfaat atau tidak. Kalau kira-kira enggak ada manfaatnya, dia enggak bicara. Yang kedua, dia berbicara kalau apa yang dia akan bicarakan itu yakin benarnya. Itu orang pintar. Dia baru ngomong kalau dia yakin apa yang dia akan bicarakan itu benar, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau apa yang dia bicarakan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, menurut dia ini dalilnya, ini kaidahnya, ini rumus-rumusnya, baru dia ngomong. Itu orang pintar. Kalau orang yang bodoh mah yang penting ngomong, sebodoh amat. Kesannya mau dipaham atau enggak, mau bagaimana pembicaraan saya, enggak akan berpikir ke situ. Yang ketiga, dia selalu berhati-hati di dalam berkata. Berhati-hati dalam berbicara, jangan sampai menyakiti dan jangan sampai menyinggung perasaan, jangan sampai pembicaraannya itu tidak ada manfaatnya atau merugikan orang lain. Yang keempat, orang pintar itu masih dia merasa bodoh. Masih ada yang lebih pintar dari dia. Jadi kalau dalam istilah Sunda itu semakin banyak orang ilmu pengetahuannya, maka dia semakin terasa bodoh. Semakin banyak pengetahuan bukan semakin merasa pintar. Orang pintar itu semakin banyak pengetahuan yang dia ketahui, dia merasa semakin bodoh. Ternyata ilmu Allah itu luas. Begitu saya kaji, begitu saya perbanyak, masih banyak juga yang belum saya ketahui, berarti dia merasa bodoh. Tapi kalau ada orang yang merasa pintar, nggak saya kata kebalikannya, orang bodoh namanya. Dan yang kelima, orang yang pintar itu, orang cerdas itu, dia lebih tahu tentang ketidaktahuannya, lebih tahu tentang ketidaktahuan dirinya. Jadi enggak sotoy. Apa sotoy itu? Sok tahu. Sok tahu. Nah, ini hubungan dengan ini tadi. Sok tahu. Siapa itu yang sok tahu? Nah, kata hikam ke-68 ini, man ra'aitahu mujiban an kulli ma yus'al. Man, siapa saja ra'aitahu yang kamu lihat mujiban selalu menjawab an kulli ma yus'al. Pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan kepada dia, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Setiap pertanyaan yang disampaikan kepada dia selalu dijawab. Nah, itu menunjukkan orang itu bodoh. Pastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Sikap dia selalu menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya itu menunjukkan atau dalil yang menunjukkan tentang kebodohan dirinya.
Karena tadi ciri orang pintar itu dia tidak merasa hebat, tidak merasa pintar. Justru semakin banyak pengetahuan dia semakin merasa bodoh, semakin merasa banyak yang tidak diketahui. Dan ketika dia berpikir, sebelum dia menjawab, dia berpikir, orang ini nanya kepada saya, kira-kira kalau saya jawab ini, dia menerima enggak? Jadi enggak semua pertanyaan walaupun dia bisa jawab, enggak dijawab kalau orang pintar mah. Kalau semua pertanyaan yang disampaikan kepada dia dijawab semua, tanpa melihat kondisi orang yang bertanya, tanpa melihat keadaan jawaban itu, ini namanya orang bodoh. Di mana segi kebodohannya? Misalkan gini, ada orang anti maulid, maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, datang kepada kita menanyakan tentang maulid, bagaimana hukumnya maulid. Nah kita tuh mesti lihat, walaupun kita tahu tentang hukum maulid itu, ini orang yang nanya ini mau benar-benar mau tahu atau memang menguji kita. Kalau kita tahu bahwa dia mau orang yang gak senang maulid, orang yang membid'ahkan maulid, orang yang maulid itu dikatakan sesat, jangan dijawab. Kalau dijawab, itu menunjukkan kebodohan dirinya menjawab orang yang inkar terhadap jawaban dari pertanyaan yang dia sampaikan. Ada kadang orang bertanya tapi maksudnya untuk menguji kita. Kalau kita lihat nih orang ini pertanyaan menguji nih, nggak usah dijawab. Maka jawaban yang terbaik kalau ada orang nanya yang seperti itu, as-sukutu huwa jawabuhu. Diam, jawaban yang terbaik. Jadi kalau ada orang nanya udah tentang tahlilan lah gitu, misalkan tahlil. Ini orang nih dia udah menyesatkan, mengharamkan tahlilan. Ti Rasulullah bid'ah tahlil. Datang kepada kita ngobrol-ngobrol, nanya kepada kita tentang tahlilan. Kita tahu dia nggak suka dengan tahlilan, jangan dijawab. Al jawabu huwa sukutuhu. Jawaban untuk orang yang seperti itu adalah sukut, diam. Diam itu jawaban yang terbaik untuk orang yang penanya seperti itu. Dijawab pun juga malah akan jadi perdebatan turun nama apa saya. Iya kan? Karena kita yakini bahwa dia itu pasti menolak jawaban kita, walaupun jawaban kita benar menurut kita, tapi kan nggak benar menurut dia. Ada orang yang bertanya karena bukan ingin mengetahui ilmu, ingin menguji kita sampai semana ketinggian, kedalaman, keluasan orang ini. Nah kalau kita tahu seperti itu, as-sukutu huwa jawabuhu. Diam itu jawaban yang terbaik bagi orang yang begitu. Maka Syekh Ibnu Athaillah, kalau ada orang ditanya jawab, tanya jawab, tanya jawab, itu menunjukkan, menandakan orang itu bodoh. Jadi orang bodoh itu orang yang selalu menjawab setiap ditanya. Ini berbicara dari sisi salik atau tasawuf. Tapi kalau murid di sekolahan mah, kalau dia diberi soal 100 dijawab semua, atau hebat. Hebat. Murid SD atau SMA dikasih soal 100, dijawab semua, betul semua, dapat nonton 100, hebat. Sepertinya bertentangan dengan ini. Setiap orang itu menjawab soal menurut ini mah bodoh. Bukan isu situ larinya, sebab itu mah memang soalnya itu satu jenis. Artinya apa? Untuk mengukur sampai mana penguasaan materi yang sudah diberikan. Kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang datangnya dari umum, masyarakat umum. Orang bertanya itu kan macam-macam. Ada yang memang dia ingin tahu, ada yang ingin menguji, ada yang memang ingin debat dia. Nah, kita mesti lihat dari mana sisi kebodohannya itu. Kalau orang bertanya kepada kita, setiap pertanyaan yang disampaikan kepada kita itu kita jawab, itu cukup untuk menjadikan fakta atau dalil tentang kebodohan kita yang selalu menjawab semua pertanyaan. Dari mana sisi kebodohannya? Ada 3. 1, kenapa orang yang selalu menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya itu dikatakan bodoh? Yang pertama,
orang yang selalu menjawab pertanyaan itu yaqtadil ihatatal maklumat, menuntut adanya penguasaan ilmu yang banyak. Sedangkan tadi dikatakan ada orang yang tahu banyak tentang sedikit, ada orang yang tahu sedikit tentang banyak, itu manusia. Karena Allah hanya memberikan ilmu sedikit kepada manusia, tapi orang yang banyak tahu atau tahu banyak tentang banyak itu nggak mungkin dimiliki oleh manusia. Hanya Allah saja yang tahu ilmunya itu meliputi segala apa yang ada di langit sampai yang nggak bisa terjangkau oleh kita. Allah tahu. Hanya Allah yang memiliki banyak tahu tentang banyak hal. Nah, sehingga kalau orang menjawab, ada pertanyaan jawab, ada pertanyaan jawab. Setiap orang menjawab pertanyaan yang datang kepada dia itu menuntut adanya penguasaan pengetahuan yang cukup luas, yang mendalam dalam berbagai hal. Sedangkan penguasaan ilmu yang banyak tentang banyak hal itu enggak mungkin dimiliki oleh manusia. Sebab Allah sudah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak ada atau aku berikan ilmu kepada kamu itu illa qalila, hanya sedikit. Sehingga orang yang tahu banyak tentang banyak, ilmunya meliputi segala apa yang ada di muka bumi ini, itu tidak mungkin terjadi dimiliki oleh manusia. Maka kalau orang yang serba menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada dia, itu menunjukkan tentang kebodohan dirinya. Kalau dia tahu, jawab. Ketika dia nggak tahu, karena dia itu selalu menjawab, dia ada berpikir rasa gengsi untuk tidak menjawab. Akhirnya dia menjawablah, mencari-cari jawaban, dipikir-pikir, diolah pikirannya. Akhirnya jawaban yang muncul adalah jawaban yang tidak dalam pengetahuan, jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu efek akibat dari orang yang selalu menjawab segala pengetahuan yang ada. Jadi bukan orang yang selalu menjawab soal yang disampaikan kepada dia itu orang pintar, justru itu orang bodoh. Dia tidak paham. Yang kedua, kemungkinan kedua, wali an-nasaila qad yakunu muta'anikan la yastahiqqu jawaban. Kadang-kadang orang yang bertanya itu kan bukan sengaja dia ingin tahu ilmu, dia justru mau berdebat, seperti orang yang sudah tadi tentang anti tahlilan, anti baca Quran untuk orang mati, lalu nanya persoalan kepada kita. Nah, itu jangan dijawab. Kalau kita jawab, kita termasuk orang yang bodoh. Bodoh apa? Tidak mengenal orang yang bertanya kepada kita. Kalaupun kita jawab, maka jawaban kita pasti ditolak karena dia orang yang tidak mengakui atau tidak suka dengan tahlilan, dikatakan sesat. Akhirnya apa? Bertengkar sama kita, musuhan gara-gara beda paham. Nah, kemudian kemungkinan ketiga, wa qad takunul mas'alatu allati su'ila anha la taliqu bihi. Kemungkinan soal yang dia tanya itu tidak sesuai dengan tahap berpikir dia. Ada anak SD, anak SMP bertanya tentang hakikat. Nah, ini kalaupun juga dijelaskan oleh kita, itu bukan ukuran pengetahuan dia, bukan ukuran karena tingginya ilmu, dia belum sampai ke situ. Syariat juga belum banyak tahu, maka jangan disampaikan kepada orang yang belum nyampe akalnya. Nah, sehingga 3 alasan itulah orang yang menjawab sebuah pertanyaan. Ada anak kecil menjawab tentang iradah Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Lalu tanya dia, termasuk juga orang yang maksiat? Iya. Orang bisa beribadah karena dikehendaki Allah. Semua yang terjadi di alam dunia ini tidak lepas daripada kehendak Allah. Termasuk juga orang yang maksiat, kata orang itu. Iya. Kenapa? Orang yang maksiat dikehendaki oleh Allah. Kalau dia nggak dikehendaki Allah, nggak maksiat. Tapi kenapa Allah itu menghukum orang yang maksiat? Udah, jangan diterusin. Karena kalau diterusin nggak paham, belum nyampe akalnya orang itu. Kalau kita jelaskan seperti kita menjelaskan kepada orang dewasa,
Yang bodoh itu bukan anak kecil itu, kita nih gurunya yang menyampaikannya. Atau bukan ukurannya, bukan kelas, bukan levelnya ilmu yang dia tanya itu. Itulah sebabnya 3 alasan kenapa orang setiap yang selalu menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan kepada dia itu merupakan ciri atau tanda orang yang bodoh. Alasan 3 tadi. Nah, kemudian wa mu'abbiron an kulli ma syahida, selalu menceritakan segala apa yang dilihat. Asal dia tahu, dia omongin ke orang. Asal dia tahu, dia ceritakan kepada orang. Yang dilihat itu dilihat oleh mata batin, bukan dilihat oleh mata kepala. Wa amma wajhu jahli fi kaunihi mu'abbirun an kulli ma syahida minal karomat wa ma wasalla ilaihi minal maqamat. Contoh gini, dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia sudah usul, sudah duduk di maqam syahadah. Dia baca syahadah, baca sholawat dengan begitu khusyuk, ikhlas, penuh adab. Ketika baca sholawat, capek atau tidur, mimpi dia ketemu dengan Rasul. Itu mimpi ketemu dengan Rasul itu karamah. Itu merupakan azwaqul ilahiyah, rasa yang Allah berikan. Itu merupakan azwaqun batiniyah wa asrarun rubbaniyah, rahasia ketuhanan. Lalu begitu kita bangun paginya, kita ngomong ke setiap orang, semalam saya bertemu dengan Rasulullah. Nah, orang yang selalu menceritakan apa yang dia lihat dengan mata batinnya, itu ciri-ciri orang yang bodoh. Bukan yang dilihat oleh mata kepala, ini lihat kambing, cerita tentang kambing, lihat yang tabrakan, cerita tentang tabrakan, bukan itu. Maksudnya masyahidah itu yang dia saksikan dengan mata batin. Seperti melihat Rasulullah, seperti ketika dia wirid, tiba-tiba ada suara, dia ceritakan semua ke orang. Lalu saya wirid, kamu itu bla 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 bla. Dia ceritakan. Ini menunjukkan orang yang menceritakan apa yang datang kepada dirinya yang dia lihat secara batinnya, itu menunjukkan orang bodoh. Kenapa disebut orang bodoh? Karena hal itu merupakan azwaqun ilahiyah, rasa yang Allah berikan, dan itu merupakan rahasia-rahasia Allah, dan itu sangat tinggi nilainya. Dan itu merupakan rahasia yang gak boleh diceritakan kepada orang umum, kecuali kepada orang-orang yang sudah usul atau kepada guru. Guru, saya malam baca sholawat, kemudian mimpi saya bertemu dengan Rasul. Kata guru seperti apa tanda-tanda? Oh iya, itu mimpi kamu benar. Nah, kalau kata guru, bukan itu mah. Maksudnya untuk meyakini apa yang kita lihat itu benar apa enggak. Tapi jangan diceritakan kepada orang umum. Oh, saya sudah baca zikir. Oh, udah sampai ke alam malakut, nyampe ke alam jabarut, nyampe ke alam laut, balik lagi ke sini ke alam mulki. Itu jangan diceritakan kepada orang awam yang belum nyampe ke situ. Kalau kita bercerita itu kepada orang banyak, itu menunjukkan kebodohan diri orang itu. Kenapa? Karena itu rahasia yang tidak boleh dibicarakan kepada orang umum, kecuali kepada orang-orang tertentu, kepada orang yang sudah marifat, dan kepada guru yang membimbingnya boleh untuk memperkuat apa yang dia lihat dalam mata batinnya. Nah, kemudian yang ketiga, wa dzakirun kullama alima, dan selalu dia menceritakan, menyampaikan apa yang dia ketahui. Nah, ilmu yang dia ketahui di sini ilmu hakikat dengan ilmu marifat, bukan ilmu semacam ilmu fikih, ilmu nahwu. Dia mengajarkan ilmu fikih, dia mengajarkan ilmu nahwu, dia mengajarkan akhlak, bukan itu. Ilmu yang sangat tinggi harganya, yaitu ilmu hakikat. Ada orang walaupun sudah lanjut usia, tapi kalbunya itu masih anak-anak, belum terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya tentang hakikat. Nah, kalau itu disampaikan kepada
orang yang bukan kelasnya, maka orang yang menyampaikannya itu disebut orang bodoh. Seperti ginilah, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu kan ilmu yang sangat mahal. Ilmu yang sangat tinggi yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang sudah qalbunya bersih. Orang yang sudah qalbunya bersih, kemudian Allah titipkan ilmu ma'rifat, kemudian Allah titipkan ilmu hakikat dalam qalbunya, kemudian dia paham, dia mengerti. Kalau itu diceritakan kepada orang yang belum sampai ke tahap itu menunjukkan kebodohan dirinya. Kenapa? Karena ilmu yang sangat mahal itu diberikan kepada orang yang belum sampai akal pikirnya ke situ. Sama dengan begini, ada orang tukang batu, permata, yakut, banyak sekali di etalasenya itu. Dari mulai yakut yang 100.000 harganya, dari mulai yakut yang harganya 500.000, kemudian 1 juta, 10 juta, 25 juta, sampai ada yang 100 juta. Yakutnya itu dalam dagangan dia. Datanglah orang fakir miskin, Pak, pengen pakai yakut, mau beli yakut. Kemudian kita keluarkan yang harga 100 juta. Nih bagus nih. Kira-kira dibeli enggak itu? Enggak akan dibeli karena orang yang membelinya orang miskin, enggak mampu untuk membeli yakut yang harga 500. Kalau dia keluarkan, dia jelaskan, wah ini hebat, ini dari negara ini kan itu harganya 100 juta. Orangnya orang miskin yang datang ke dia kasih, dia jelaskan itu enggak akan berarti. Dan itu akan menurunkan harga. Semestinya begitu datang orang miskin membeli yakut, oh keluarkanlah yakut yang harga 100.000 sesuai dengan kemampuan dia. Itu gambarnya seperti itu. Orang yang dititipi ma'rifat di qalbunya oleh Allah, orang yang dititipi hakikat di qalbunya oleh Allah, kemudian dia cerita, sampaikan kepada orang-orang awam yang belum sampai kepada itu menunjukkan kebodohan dirinya. Ya, jadi itulah ini bercerita tentang ciri-ciri orang bodoh. Demikian kandungan dari hikam ke-68, hikam ke-69, wallahu a'lam bishawab.